Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Akbar dari kelas 10C SMA Nasahatullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah tentang masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Latar belakang berdirinya Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari atau sering pula ditulis Singasari atau Singosari adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun lokasi. Kerajaan ini sekarang diperkirakan berada di daerah Singosari, Malang. Kerajaan Singosari adalah salah satu kerajaan besar di Nusantara yang didirikan oleh Ken Arok. Sejarah kerajaan Singosari berawal dari daerah Tumapel yang dikuasai oleh seorang Akuwu atau bupati. Letaknya di daerah pegunungan yang subur di wilayah Malang dengan pelabuhan bernama Pasuruan. Raja yang termasyhur di kerajaan Singosari adalah Kertanegara karena 1. Kehidupan rakyatnya mulai dari segi ekonomi, politik, budaya, dan agama mulai terjamin. 2. Kertanegara mempunyai sikap yang tegas, terutama dalam peluasan wilayah kekuasaannya. 3. Mempunyai ilmu yang tinggi, terutama dalam bidang agama. 4. Ia sebagai pemimpin yang menghormati kebebasan beragama. 5. Ia seorang ahli negara. Ia mengatur pemerintahan secara sistematis. Kehidupan sosial. Kehidupan sosialnya terbagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas atas yang terdiri dari raja, keluarganya, dan bangsawan lainnya. Kelas bawah yakni rakyat jelata dan masyarakat umum. Para pejabat biasanya memiliki wilayah yang dapat dikenakan pajak yang sebagian hasilnya dijadikan upeti untuk raja. Dibangunnya desa-desa mengikuti hari raya pasaran Jawa. Kehidupan budaya dan agama. Pada masa kerajaan ini, hadir karya-karya Mpu Tanakung dan kitab Lubdaka. Kehidupan masyarakatnya dipengaruhi oleh kebudayaan India. Secara umum, masyarakat kerajaan ini beragama Hindu dan masyarakatnya pun berkesempatan mengenyam pendidikan. Pada masa ini, kebudayaan berkembang dengan pesat, misalnya wayang kulit, wayang orang, dan seni pertunjukan lainnya. Kehidupan ekonomi. Kehidupan masyarakat Singosari didominasi dengan bertani, berdagang, dan pengrajin. Kegiatan pendagangnya dilakukan selama 5 hari, pasaran yang berbeda. Pada masa itu, perdagangan antar pulau, antar wilayah, bahkan dengan negara lain sudah terselenggara dengan baik. Kehidupan politik. 1. Politik dalam negeri. Mengadakan pergeseran pembantuannya seperti Mahapati Raganata digantikan oleh Aragani. Berbuat baik terhadap lawan-lawan politiknya seperti mengangkat putra Jayakatwang atau Raja Kediri yang bernama Ardaraja menjadi menantunya. Memperkuat angkatan perang. 2. Politik luar negeri. Melaksanakan ekspedisi Pamalayu untuk menguasai kerajaan Melayu, serta melemahkan posisi kerajaan Sriwijaya di Selat Malaka, menguasai Bali, menguasai Jawa Barat, menguasai Malaka dan Kalimantan. Raja yang memerintah. 1. Ken Arok. Dari tahun 1222 sampai 1227 Masehi. 2. Anusapati memerintah selama 21 tahun. 3. Toh Joyo yang memerintah pada tahun 1248 Masehi. 4. Ranggawuni yang memerintah dari tahun 1248 sampai 1268 Masehi. 5. Kertanegara yang memerintah sekarang. Peninggalan Kerajaan Singosari. 1. Candi Singosari. 2. Candi Jago. 3. Candi Sumberawan. 4. Candi Kidal. 5. Candi Jawi. 6. Parasti Manjusri. 7. Prasasti Mula Malurung. 8. Arca Dwarapala. 9. Prasasti Uzare. 10. Prasasti Singosari. Kronologi runtuhnya kerajaan. Runtuhnya kerajaan Singosari diakibatkan oleh adanya sengketa yang terjadi di lingkup istana kerajaan yang kental dengan
nuansa perebutan kekuasaan. Pada tahun 1292 Masehi, terjadi pemberontakan oleh Jaya Katwang atau yang biasa disebut Bupati Gelang-Gelang, yang merupakan suku sekaligus ipar sekaligus besan dari Kertanegara. Dalam serang itu, Kertanegara mati terbunuh. Akhirnya Jaya Katwang menjadi raja dan membangun ibu kota baru di Kediri. Riwayat kerajaan Singosari pun berakhir. Sekian presentasi saya. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.